Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Halo, kembali lagi di Andal Indonesia bersama gue Ibam dan Misha di Water Cooler Talk. Kok kita jadi suara dua gitu, kayak kita kayak cocok bikin paduan Tadi suara. dua-duanya suara satu sih, by the way. Oh iya. Gue kayak bukan suara 1-2 tapi suara false, kayak nggak tahu di mana. Anyway, Water Cooler Talk tuh apa sih isinya? Jadi kalau misalnya Water Cooler Talk kan kita ngomongin hal-hal yang hangat. Jadi kita mendinginkan topik-topik yang hangat. Contohnya kayak one of the biggest thing that we'll talk about in this series itu adalah gimana sih menghadapi awkward moments. Itu banyak banget gitu loh. Jadi kita mau ngobrolin hari ini khususnya karena kita udah mau liburan lebaran nih. Udah mau mudik, banyak yang liburan, pasti udah aduh gak sabar kapan mulai liburan kan. Cuman ada suatu hal yang harus kita obrolin juga, karena ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan saat lo jalan-jalan. Yaitu gimana cara ngasih oleh-oleh, or like tradisi oleh-oleh di Indonesia. Gimana cara lo minta oleh-oleh atau gimana cara lo dua-duanya? Oke, berarti lo sebagai dua-duanya ya? Yes. Kita ngomongin dua-duanya. Karena waktu itu gue pernah anak Jaksel, maaf ketahuan. Basically Waktu itu gue pernah ngadain poll di Instagram gitu mengenai kayak lo tuh sebenarnya kayak maksudnya oleh-oleh tuh menurut lo tuh ngerepotin apa enggak sih gitu. Dan maksudnya ya banyak juga yang bilang sebenarnya oleh-oleh tuh ada rasa kayak sebenarnya gue nggak mau ngasih, bukan yang nggak mau ngasih. Menurut gue sebenarnya oleh-oleh tuh ngerepotin. Okay. Cuman gue nggak tahu gimana caranya ngomong bahwa kayak how to say no. How to say no-nya gitu. Sorry, gitu. Karena gue tahu kayak sering banget banyak orang. Seberapa repot sih? Lo misalkan kayak say lo mau liburan ya, terus kayak Mitch oleh dong. Gitu. Bayangin kalau misalnya kayak gitu yang minta 20 orang. Oh, temen lo banyak ya? Enggak, maksudnya untungnya temen gue, aduh thank you to all my family and friends. Mereka tuh udah tahu kalau gue nggak suka direpotin dan gue nggak suka ngerepotin kalau misalnya mengenai oleh-oleh. Ya. Gitu. Jadi berarti lo juga gak pernah minta oleh-oleh ke orang lain gitu? Gue lumayan jarang sih, maksudnya kayak kecuali misalnya kakak gue atau nyokap gue gitu. Cuman maksudnya itu juga gue nggak minta, misalnya kayak aduh nitip baju, udahlah maksudnya beli di sini aja. Maksudnya ya kalau misalnya gue personally mendingan pakai just tip. Gue mendingan bayar kayak oke, maksudnya secara profesional gitu dibanding gue ngerepotin orang kayak karena I know someone yang waktu itu pergi pas berangkat kopernya dikit dan pas balik kan kopernya biasa bengkak tuh ya. Nah, bengkaknya itu tuh isinya apa? Oleh-oleh semua, Mas. Iya. Tapi juga sekarang kan lagi banyak banget orang PO gitu ya. Iya. Gue pernah liburan. Terus pernah kita satu hari itu kita direpotkan sekali dengan titipan orang. Itu statusnya lo just tip atau? Enggak. Tapi orang nitip aja gitu. Oke. Orang nitip dan ya karena gue tahu gue pergi kemana, orang-orang tahu gue pergi kemana, terus mereka, gue titipin dong kalau lewat, gitu kan. Cuma karena kita mungkin lagi ada di daerah situ gitu. Terus kayaknya ya udahlah ya sekalian jalan-jalan lewat. Tapi akhirnya ya beban karena gue harus bawa tuh barang gitu. Dan yang sebetulnya bukan bawanya, tapi waktu gue habis yang harusnya gue enjoy liburan gitu ya. Akhirnya jadi kayak gue harus ngejar ke beberapa tempat untuk karena gue nggak enak sama orang yang udah nitip aja. Dan gitu. kalau misalnya ada lo misalnya group of friends berlima, kalau yang dibeliin cuma 3 kan maksudnya masa yang duanya nggak dikasih gitu kan nggak enak masih ya. Diam-diam, jadi gitu. kayak pasti lo harus beliin semuanya. Iya itu makanya gue ngerti banget sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau gue ngerasa ruginya karena waktunya sebagai liburan, tuh waktunya habis untuk kayak gitu. Dan
untuk membawa barangnya that's another thing. Yes. Itu juga apalagi kalau lo belanja pagi-pagi dan masih you have a whole day ahead of you. Harus bawa kemana. Dan lucunya kalau misalnya lo liburan, say lo liburan bertiga sama temen lo gitu ya. Terus ada satu orang tuh yang misalkan emang titipannya banyak. Oke. Karena lo kemana-mana bareng, jadi kayak lo sekarang kan harus nungguin nih orang gitu kan. Oke. Dan nih orang juga mau nggak mau belanja titipan. Dan lo yang nggak ada di dalam situ, lo ikutan repotnya karena ya lo masa gue tinggalin dia sendirian, kasihan juga, apalagi cewek gitu. Iya. Kalau kayak gitu sih gue tinggalin sih mas. Maksudnya kayak lo belanja dulu 3 jam 4 jam nggak apa-apa, gue pergi ke tempat lain gitu. Tapi that's the thing, ketika kita tinggal itu kita liburan pengen ada momen bareng-bareng segala macam. Maksudnya kayak akhirnya sih gue tinggalin juga. Cuman gue meninggalkannya dengan coba ada dia. Maksudnya kayak kita pasti lebih fun banget gitu kan. So waktu itu gue pernah ada momen waktu itu pas lagi ke Tokyo kebetulan. Lo tahu ya merek-merek yang ada hati-hatinya itu, gue nggak tahu apa namanya sih itu yang ada hati-hatinya. Iya itulah ya kayak gitu-gitu. Terus kayak waktu itu kita lagi ke satu mall gitu, terus gue bilang sama teman gue, gila nih lihat nih antriannya muter sini muter situ ke belakang lagi muter lagi. Dan lo ngantri bukan buat lo. Terus tiba-tiba dia ke paling belakang. Terus gue kayak wah gila lo. Gue ngalamin hal yang itu persis. Gue ngantri komunikasi di mana itu ya. Di Jepang, gue ngantri lama dan gue sadar itu bukan buat gue barangnya. Iya. Jadi setelah sekian lama, karena gue sadar karena ini lama banget. Mungkin kalau nggak lama banget ya udahlah. Tapi karena gue udah di antrian dan gue di tengah-tengah, itu kayak hampir sejam lebih lah gue diem di situ ngantri. Terus di momen itu ya, ini kan bukan buat gue ya barangnya. Kayak, terus gue juga nggak ambil untung. Maksudnya kayak gue bukan tipe orang yang kayak gue margin terus gue ambil untung sih, kayak ya udahlah kalau gue lewat gue beliin gitu. Akhirnya ya begitu. Terus kalau misalnya nitip gitu tapi mereka maksudnya gimana sih, kayak kalau misalnya mereka nitip atau minta oleh-oleh tuh lo nagih nggak sih biasanya? Kalau misalkan itu sifatnya titipan, biasanya si teman gue nanya juga, lo liatin dong harganya berapa gitu, atau enggak kalau misalkan dia nggak nanya gitu ya gue fotoin barangnya, gue liatin harganya nih gitu. Kalau lo mau lo transfer gue. Nah, kalau enggak, misalkan lo nggak tahu sekarang atau ntar aja pas gue balik. Ya gimana pun gue tanya dulu gitu. Tapi kalau sifatnya oleh-oleh, niat gue emang mau ngasih, ya gue sih nggak nagih sih. Oh iya itu make sense sih, maksudnya mendingan fair-fairan dulu di awal gitu. Kalau misalnya gue mungkin ya, kalau misalnya kayak gitu mendingan jadi emang udah buka just tip, ini pikiran cuan kali ya. Cuman maksud gue kayak mendingan emang dari awal buka just tip, terus I dedicate emang a whole day, repot-repotin diri untuk memenuhi just tip itu. Cuman kayak kalau misalnya kayak direpotin, maksudnya kalau misalnya dititipin yang kayak gitu maksudnya dititipin doang kayaknya. Iya, lagi juga misalkan karena orang harus ngerti, kayak kita misalnya liburan, sorry mas gue potong, kayak kalau orang-orang harusnya tahu juga nih, ini yang harusnya ada empati juga kalau misalnya kita nih udah nabung segini lama, kita udah really looking forward to this holiday segini lama, dan maksudnya kita benar-benar pengen enjoy gitu lah, gitu, kayak itu yang mungkin harus ada mulai ada empati seperti itu. Setuju sih. Pernah lagi backpacking gitu, dimana saat lo backpacking ya you really bring only your essentials kan. Gue aja nggak beli apa-apa gitu, di situ ada yang nitip lah gitu. Ya gue harus, dia bilang kayak kalau lewat aja boleh nggak, kayak udah mulai agak pushy gitu. Terus ya gue jelasin kayak gue nih pakai backpack, gue nggak ada space, meskipun dia emang nggak terlalu gede sih, cuman kalau misalnya lo pakai backpack dikit aja tuh lumayan menambah beban hidup lo gitu kan. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya kayak gitu, gue orangnya lebih prefer untuk ngasih hal-hal yang gue nggak harus bawa pulang. Contohnya kayak kartu pos, gue orangnya kartu pos banget. Jadi mendingan kayak menurut gue lebih emosional, lebih. Lagi juga misalkan lo
backpacking juga tujuannya nggak shopping sana sini juga sih. Apalagi itu, tolong biasanya kalau misalnya gue backpacking udah post hari pertama pakai backpacknya teman-teman. Kecuali lo pergi memang niatnya emang oke nih gue open PO emang niatnya mau kerja mau cari duit gitu ya. Itu ada juga teman gue yang ngelakuin itu dan nggak salah, mereka gila banget. Maksudnya emang dia itinerary direncanain, terus semua barang-barangnya emang di plan belinya, dan dia making good money, bisa cuan loh dari banget. Itu. Jadi balik modal terus cuan lagi. Iya. So it's really good business guys, actually bisa jalan-jalan and. Tapi mungkin money. Juga lo tanya dulu kali ya, lo misalkan lo tahu teman lo mau pergi, tanya dulu lah kayak lo pergi dalam rangka liburan sama siapa apa segala macam. At least lo tahu dulu deh, itu sebelum lo mungkin menitip sesuatu atau apa gitu. Dan gue biasanya gue generally orangnya tadi lagi gue nggak suka nitip karena gue tahu nggak enaknya dititipin. Cuman mungkin kalau misalnya baru yang dia bilang lo mau nitip apa, beneran nggak mau nitip apa-apa. Kalau misalnya udah yang kayak gitu, maksudnya emang maksudnya lihat kalau emang kayaknya dia ada niat baik untuk ngasih ya. Emang nawarin gitu. Nawarin. Cuman itu juga ya emang gue sebutuh apa sih kayak. Tapi juga by the way misalkan kayak lo dikasih oleh-oleh nih sama temen lo tanpa lo minta. Yes. Terus one day lo liburan, lo berpikir gak untuk ngasih oleh-oleh ke dia juga? Tergantung, cuman bukan, kalau gue berpikir bukan dalam konteks balas budi. Oke. Jadi gue pengen ngasih karena emang gue pengen ngasih gitu loh. Jadi menurut gue kalau misalnya ngasih oleh-oleh itu lebih ke this person matters to me. I'm willing to take the time, take my precious time and holiday. Karena biasanya kalau kayak gitu di satu tempat kan nggak lama-lama banget kan. Maksudnya I'm willing to take the precious time untuk ngasih dia gitu. Tapi kayaknya lo kasus yang agak unik sih. Gimana karena tuh? Most of my friend cewek ya. Yeah. Biasanya gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue dia dikasih oleh-oleh sama temennya. Yeah. Terus one day dia pergi kayak kalau itu kan dia ngasih gue beli juga deh, gue ngasih sesuatu buat dia juga. Iya. Jadinya kayak lo ngasih oleh-oleh tuh dengan kayak arisan, one day lo dapat juga gitu loh. Jadi kayak somehow juga jadi beban sih kayak kok pas dia pergi pulang nggak bawa apa-apa kayak aduh lupa nih bawa beli ini buat dia apa segala macam gitu. Maksudnya bukannya gue pelit, maksudnya kayak momen kayak gitu I'm taking the time for myself untuk bikin beban, kadang lumayan beban. Iya. Karena kayak kalau gue nggak ngasih oleh-oleh, terus gue dapat mulu, terus gue nggak pernah ngasih ke dia, ibaratnya gitu. Jadi kayak beban gitu loh. Well, mungkin cowok sih kayaknya nggak terlalu gitu ya, tapi cewek yang gue kenal banyak kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan teman-teman kita yang mau asik-asik liburan dan mudik nanti, mungkin kita bisa tarik suatu kesimpulan dari tradisi oleh-oleh di Indonesia ini. Sebenarnya oleh-oleh ya, untuk gue itu adalah intinya adalah sharing. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi kalau misalnya emang lo adalah orang yang suka ngasih oleh-oleh banyak nih, kayak mungkin satu koper sendiri emang lo buat oleh-oleh, tapi it comes from your heart. Jadi emang lo beneran niatnya pengen ngasih, bukan karena nanti one day teman-teman gue jalan-jalan mungkin dia bisa bawain gue. Itu nggak apa-apa sih. Jadi as long as oleh-olehnya really comes from your heart, nggak apa-apa. But at the same time, saat lo jalan-jalan, lo memiliki hak untuk menikmati perjalanan itu to the fullest. Jadi lo memiliki hak untuk say no, untuk memenuhi koper lo atau backpack, nggak ada space tolong, untuk memenuhi ya koper lo dengan barang-barang orang lain. Di saat prioritas lo bukanlah shopping, apalagi itu gitu. Jadi kembali lagi dari niatan baik. Bukannya salah ya ngasih oleh-oleh ya? Yes, jadi nggak salah. Cuman lo memiliki hak juga untuk say no. Benar. Itu kalau dari sisi memberi ya. Kalau misalnya dari sisi menerima, menurut lo gimana mas? Sisi menerima kalau gue sih nggak melihat tentang barangnya, tapi tentang dia care ya sama gue. Maksudnya kayak gue merasa diingat, merasa diperhatikan segala macam. Mungkin itu yang paling mahal. Jadi kayak bukan kadang-kadang oleh-oleh kita suka
buat yang ngasih juga suka bingung. Ngasih apa ya buat dia? Maksudnya gue ngasih itu dia suka apa enggak segala macam. Menurut gue sih lo ngasih apa aja selama yang nerimanya orang yang benar. Menurut gue dia akan mikir gitu. Dia ingat sama gue. Yes. Nah, selesai di situ. Sebagai yang pemberi karena bisa, apalagi orang yang lo bilang itu yang nggak jelas cuma minta oleh-oleh, pusing sendiri tahu mikirinnya. Maksudnya bukannya gue mikir enjoy holiday, malah mikirin kayak aduh bawa ini orang ini apa ya? Oh dia suka yang si A suka ini, cuman si B nggak suka itu. Gue harus cari di tempat lain misalnya. Jadi ya kembali lagi ke it comes from the heart. Jadi benar. Untuk dalam menerima dan kalau nggak dapet juga nggak apa-apa sih. Yes. Kalau gue sih juga nggak gitu. apa-apa banget. Dan lo misalkan kayak datang kayak si orang ini ngasihnya ke lo doang, nggak ngasih ke gue, pasti kayak ya udah sih nggak apa-apa gue juga. Kayak bukan yang gimana. So jadi lo next liburan mau kemana? Enggak sih, gue yang terdekat ya lebaran aja sih. Gila, tiketnya mahal banget tolong. Lo kemana sih lebaran? Lebaran ke Bali sama keluarga. Oh, gue nitip dong. Oke, kita roleplay. Mas mau nitip apa dari Bali? Gue bingung sih kalau orang ke Bali gue nitip apaan. Ya, bagus Mas. Enggak, soalnya kalau lo ke Bali bukan tentang apa yang lo beli di sana sebenarnya, tapi kan apa yang lo rasain di sana kan. Jadi lo mau bawa pulang lo mau bawa pulang apaan sih dari Bali ke sini gitu. Karena sebenarnya the thing is kita mungkin kalau misalnya Bali atau yang kayak ke Semarang, ke Jogja, kita ngeliat itu bukan sebagai liburan lagi, tapi karena kita udah ngeliat itu sebagai kayak oh ini comfort zone gue nih. Kalau kayak liburan ke sini gue tahu I know where to go, gue tahu makan enak di mana gitu. Jadi makanya kita udah melihat itu lebih ke second home dibanding misalnya kita pergi ke nun jauh di sana, misalnya ke Jepang atau ke Eropa kayak gitu-gitu, pasti ada sense of being there for the first time atau kayak jarang-jarang ke sini. Jadi pengen bawa dan share perjalanan itu ke orang lain. Gitu. Setuju sekali, seru juga ya. Yes, seru banget obrolan kita hari ini. Pokoknya kalau oleh-oleh kayak karena ini it's something that I've thought about. Jadi kayak maksudnya ya seru banget bisa ngobrolin hal ini dan semoga obrolan ini juga bisa menjadi inspirasi dan pedoman kalian dalam mengoleh-olehi dan teman-teman semoga lo lebih keluarga. mikir minta oleh orang lain. Yes, seenggaknya menghargai empathy tadi ya. Iya, empati terhadap orang lain yang sedang melakukan perjalanan itu. It's really important. Yap, setuju sekali. Yes. Oke deh. Kalau gitu kita ketemu lagi di Watercolor Talk berikutnya bersama gue Ibam dan Michelle kayaknya. Yes, dan juga selamat liburan, selamat mudik, please stay safe. Betul. Safe flight, safe ride, safe ya kalau misalnya naik kapal. And we hope to see you next time. Jangan sampai sakit. Semoga tidak terjebak macet dan makan yang banyak. Balas dendam deh tuh yang habis puasa. Lo balas dendam deh tuh ketupat segala macam, sikat lah. Sikat. Ya. Oke, bye bye guys. Bye, see you. Thank you.